kentang goreng, dan pendingin udara. Inilah 3 penemuan terbaik sepanjang masa dalam daftar pribadiku. Oh, mungkin bisa ditambahkan juga pipa saluran air di dalam ruangan. Nah, untuk internet dan kentang goreng tentu aku paham. Tapi bagaimana dengan AC atau pendingin udara? Apa yang membuat benda ini begitu luar biasa? Percaya atau tidak, kita harus berterima kasih pada nyamuk atau leluhur nyamuk. Karena serangga ini pendingin udara ditemukan. Kita yang hidup di abad ke-21 tentu tidak suka dengan nyamuk. Dan dulu di abad ke-19, nyamuk memang benar-benar menakutkan. Binatang ini membawa banyak sekali infeksi seperti malaria. Bahkan kondisinya sangat menyedihkan di area-area berawa di Florida. Dokter sekaligus penemu asal kota ini, Dr. John Gorey, berusaha mencari cara untuk mengeringkan rawa-rawa itu. Saat berupaya melakukannya, dia justru mendapatkan ide revolusioner ini pada 1841. Dia tahu masalah yang sebenarnya ada di udara, jadi mendinginkan udara dapat mengatasi masalah ini. Dr. Gorey mengatur pengiriman es dari danau beku dan sungai kecil di utara Amerika Serikat ke ruangan rumah sakit di Florida. Cara ini berhasil, tapi secara logistik sangat menyulitkan. Jadi, dia mencari lagi cara baru. Tahun 1851, dia merancang kompresor udara untuk membuat es dari air. Mekanismenya ditenagai oleh kuda. Inilah konsep awal mengenai cara kerja pendingin udara. Konsep ini memiliki banyak kesamaan dengan AC saat ini. Ya, setidaknya ide dasarnya sama. Beberapa dekade kemudian, ahli teknik Willis Carrier membantu suatu perusahaan penerbit menghilangkan kerutan pada halaman majalah karena lembab. Dia merancang pendingin udara elektrik pertama menggunakan koil pendingin dan filter udara. Awalnya dia menggunakan air dingin sebagai pendingin, lalu memasang kompresor amonia dalam mesinnya. Carrier tahu mesinnya bukan hanya baik untuk majalah, tapi sekaligus melembabkan maupun menghilangkan kelembapan udara di dalam ruangan. Dia mematenkan penemuannya dan mulai mendirikan perusahaannya sendiri, Carrier Engineering Corporation pada 1915. Pendingin udara pertama kali diperkenalkan ke publik dalam acara Pameran Dunia 1904 di St. Louis. Sebanyak 1.000 orang yang hadir di auditorium tersebut sangat menyukai ide pendingin yang nyaman ini. Tahun 1920-an, benda ini menjadi kebutuhan dasar bagi ribuan orang yang berduyun-duyun pergi ke gedung bioskop untuk menyaksikan bintang Hollywood favorit mereka di layar lebar. Mereka berhasil mendapatkan solusi tak biasa dan memutuskan untuk memodifikasi sistem pemanas agar mengalirkan udara dingin melalui ventilasi lantai. Namun masalahnya, bagian bawahnya terlalu dingin, sementara bagian atasnya masih terlalu panas. Mesin ini masih memerlukan sedikit penyesuaian, tapi akhirnya para ahli berhasil memperbaikinya dan Metropolitan Theater di Los Angeles mempunyai sistem pendingin udara yang bagus untuk pertama kalinya. Mesin ini cukup baik digunakan di gedung-gedung untuk umum, tapi masih terlalu besar dan mahal dipasang di perumahan. Hingga waktu beberapa dekade kemudian, para ahli mulai merancang pendingin udara yang bagus untuk digunakan di rumah pribadi. Tahun 1947, sebanyak 43.000 sistem pendingin udara berhasil terjual, dan kini AC hadir di ratusan juta rumah di seluruh dunia. Cara kerja pendingin udara di zaman sekarang mengikuti prinsip penemuan Carrier, tapi tentu saja jauh lebih hemat energi, lebih minim suara, memiliki diagnostik dan kontrol, sensor elektronik, serta bahan yang lebih baik. Cara kerjanya mengalirkan energi panas dari luar rumah. Mesin ini mengubah temperatur di dalam, membuat udara jadi lebih lembab, serta meningkatkan kualitasnya. AC memiliki 2 bagian dasar atau unit, yaitu unit luar ruangan dan unit dalam ruangan. Maka terdapat 2 kemungkinan skenario. Mungkin AC yang kamu punya termasuk pendingin udara ruangan atau pendingin udara sentral. Cara kerja kedua pendingin udara ini sebenarnya sama. Hanya saja jika kamu punya pendingin udara sentral, hanya ada 1 unit dalam ruangan dan 1 unit luar ruangan. Jika kamu punya pendingin udara ruangan, maka mesin ini ada di setiap ruangan atau ruangan yang kamu pasang pendingin udara, sehingga kamu menghabiskan uang lebih agar ruangan itu selalu sejuk. Di sini akan kujelaskan jenis pendingin udara sentral, karena jenis ini yang kupunya. Jadi, ayo kita keluar untuk melihat unit luar ruangannya. Setiap model dan merek memiliki bentuk yang beragam, tapi umumnya benda ini terlihat seperti kotak yang memiliki kipas di bagian belakang atau samping rumahmu.
Di apartemen yang lebih besar atau gedung perkantoran, semua kotak ini hinggap berjejer-jejer seperti burung. Oh, sayangnya benda ini terlihat kurang menarik. Unit luar ruangan terdiri dari kompresor, koil kondensor, dan kipas. Benda vital lainnya dalam proses ini adalah refrigeran. Refrigeran ini mengalir ke seluruh sistem, menghubungkan unit luar ruangan ke unit dalam ruangan. Dan secara teknis bukanlah komponen dekoratif, tapi cairan pendingin. Panas dari udara di dalam rumahmu bercampur dengan refrigeran dan bergerak melalui kompresor, lalu menuju koil luar ruangan. Menariknya, refrigeran dapat berubah dari wujud cair menjadi uap. Refrigeran yang sama digunakan lebih dari satu kali. Kompresor bekerja seperti pompa yang terus-menerus menggerakkan pendingin ini ke seluruh sistem. Refrigeran terkompresi lalu bergerak melalui koil kondensor. Gas perlu benar-benar ditekan, karena semakin tinggi tekanannya, semakin tinggi pula temperaturnya. Ini harus dilakukan agar refrigeran menjadi lebih panas daripada udara di luar. Panas secara alami bergerak dari area panas ke area dingin. Udara di luar masuk ke koil kondensor melalui kipas. Udara panas dari rumahmu tersebar ke udara jalanan. Dengan begitu, refrigeran telah berhasil melaksanakan tugasnya. Refrigeran akan menjadi dingin, berubah menjadi gas lagi, kemudian kembali ke dalam. Prosesnya terus berlanjut secara berulang. Nah, cara kerja unit luar ruangan sudah jelas. Lalu, bagaimana dengan unit dalam ruangan? Ayo kita masuk ke rumah dan melihatnya. Jadi, unit dalam ruangan dapat dipasang di setiap ruangan di rumahmu, atau hanya ruangan yang ingin kamu buat sejuk, atau satu unit dipasang di ruang penyimpanan pakaian atau ruang bawah tanah, atau ruangan manapun di dalam rumahmu. Agar udara sejuk mengalir ke semua bagian rumah, terdapat juga termostat, penyuplai, dan ventilasi udara balik. Unit dalam ruangan sendiri merupakan kotak koil yang memiliki motor blower di sini, koil evaporator, katup ekspansi, papan sirkuit, dan filter atau penyaring. Saat suhu ruangan terlalu panas, termostat mengirimkan sinyal SOS ke papan sirkuit. Sinyal ini menyalakan motor blower. Udara panas dari ruangan diisap melalui ventilasi balik, kemudian udara bercampur dengan refrigeran. Pada tahap ini, udara panas kehilangan panas dan kelembapannya. Tapi karena pendingin menerima panas, suhunya menjadi terlalu panas. Akibatnya, belum bisa langsung menuju koil evaporator. Katup ekspansi membantunya menyemprotkan uap dan melepaskan sedikit tekanan berlebih. Kemudian refrigeran berubah dari cair menjadi gas, lalu siap bergerak melalui koil evaporator. Refrigeran dingin bergerak melalui pipa kecil yang terbuat dari bahan yang sama dengan koil evaporator. Nah, selama beberapa saat, refrigeran akan menyerap cukup panas dari udara di dalam ruangan. Setelahnya, refrigeran siap bergerak menuju kompresor, lalu menuju unit luar ruangan yang cara kerjanya sudah kujelaskan tadi. Semua ini terjadi secara bersamaan dalam siklus yang tak pernah berakhir. Saat suhunya sudah pas, unit dalam ruangan akan mati sebelum udara di dalam ruangan menjadi panas lagi. Lalu menyala lagi, panasnya keluar, udara dingin masuk. Ini menyebar di seluruh rumah melalui lubang suplai. Masing-masing detail dalam pendingin udara sangatlah penting. Bahkan jika salah satu dari perangkat ini mati, seluruh prosesnya akan berhenti. Jangan sampai ya, karena di dalam sana bisa menjadi panas sekali. Jadi, sekarang kamu tahu kan, pendingin udara telah melalui proses panjang hingga menjadi seefisien sekarang ini? Tapi, perkembangannya masih terus berlangsung. Para ahli juga terus berusaha menemukan teknologi baru agar AC menjadi lebih hemat energi, ramah lingkungan, dan membuat tampilan unit dalam ruangan dan luar ruangannya lebih sedap dipandang. Wah, apa itu membuatmu merinding? Tidak? Oh, oke.